Sekali lagi selamat sore untuk kita semua. Apa kabar? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika perarakan masuk di dalam gereja ini, saya mengingat kembali pertama kali saya ke Amerika Serikat di New Jersey. Jadi saat itu sebelum mereka menempatkan saya pada tugas di mana saya berkarya karena menanti surat keputusan dari uskup, para pater pemimpin kami di Amerika Serikat, mereka bilang, "Pater, mau tidak untuk jalan-jalan lihat kota New York?" Saya bilang, "Saya siap, Pater." Karena biasanya kalau kita tahu bahwa kota New York itu biasa banyak orang yang bermimpi untuk ke sana. Dan ketika mereka mengajak saya ke kota New York, keliling-keliling kota New York dan ke Patung Liberty, saya begitu bahagia, senang. Dan di saat kembali ke tempat di mana saya akan berkarya, 1 bulan menanti penempatan dari uskup, akhirnya surat keputusannya keluar dan saya ditempatkan sebagai chaplain priest, pastor di rumah sakit dan juga di rumah sakit Jompo. Dan saat itu pada saat perayaan Natal, jadi saya semangat untuk mau merayakan pertama kali dengan umat di sana. Dan ketika saya ke rumah sakit Jompo dan ketika masuk ke Pela, ternyata hanya 7 orang dan tidak ada siapa-siapa di situ. Dan saat saya mulai misa, mereka semua dalam keadaan tertidur karena mereka umurnya sekitar 86 sampai 92 tahun. Dan saya mulai misa mulai dengan atas nama Bapak sendiri, jawab sendiri, dan mereka dalam keadaan tertidur. Dan saya dalam hati, kalau saya tahu jadi misionaris dengan pesawat dari Indonesia ke Amerika Serikat 24 jam, datang hanya untuk misa 7 orang, kalau saya tahu seperti ini, saya biar di Indonesia saja. Apalagi baru jadi imam 1 tahun, semangat masih ada. Tetapi di balik itu, saya menemukan sesuatu dalam perayaan itu bahwa mereka betul-betul membutuhkan seorang imam untuk mendoakan mereka. Keadaan tubuh mereka mungkin tidak lagi seperti manusia yang lain yang beraktivitas yang masih muda, tetapi dalam hati mereka merindukan Tuhan untuk menguatkan mereka. Dan di situ saya menjadi semangat bahwa suatu saat juga saya akan pasti seperti itu, menjadi jompo, tidak selamanya mudah. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, itulah kisah awal ketika saya ke sana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita berada dalam minggu Prapaskah pertama. Di dalam masa penuh rahmat ini, kita kembali diajak untuk menjalani masa retret agung selama 40 hari guna menyongsong kebangkitan Tuhan pada perayaan Paskah nanti. Perjalanan atau siara selama 40 hari ini kita isi dengan doa, puasa, dan amal kasih sebagai wujud kesatuan dan tobat kita yang sungguh nyata dengan Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan kelemahan manusiawi kita. Dalam doa, kita mengundang Allah untuk menguduskan hidup kita. Doa adalah saat di mana kita melepaskan segala kesibukan dan urusan duniawi dan datang kepadanya untuk menimba kekuatan darinya. Doa adalah pemulihan batin. Doa adalah saat untuk berjumpa dengan Allah dan saat yang indah untuk memandang wajah Allah dan mendengarkan firman-Nya. Melalui puasa, kita melatih diri untuk menguasai diri, mengontrol hawa nafsu, egoisme, emosi, dan keinginan-keinginan daging yang dapat menjerumuskan kita untuk masuk ke dalam kubangan dosa. Sedangkan melalui amal kasih, kita menyatakan tobat hati kita dengan perbuatan kasih yang kita berikan kepada sesama. Masa Prapaskah merupakan panggilan ilahi bagi kita untuk bertobat
menanggalkan cara hidup yang lama, memurnikan komitmen kita untuk percaya kepada Injil, percaya kepada Kristus, pewarta Injil yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari ini membantu kita untuk merefleksikan hidup kita di dalam hubungan dengan kasih Allah yang tak terselami. Allah adalah kasih. Kasih Allah dinyatakan saja pada golongan atau kelompok tertentu, tetapi menjangkau semua orang yang terpanggil untuk mengalami keselamatan. Kisah Nabi Nuh bersama segala makhluk yang diselamatkan dalam tragedi air bah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama merupakan wujud kepedulian kasih Allah. Sesudah bencana air bah, lambang dosa yang menggelamkan umat manusia, Allah memulai inisiatif baru melalui perjanjian dengan Nuh untuk memelihara dan melanggengkan hidup makhluk ciptaannya. Perjanjian yang terselenggara adalah perjanjian yang berdimensi ilahi, sebab membawa setiap orang percaya mengalami keselamatan. Kalau air bah membawa kebinasaan, maka dalam bacaan kedua, Rasul Petrus mengingatkan kita akan air pembaptisan yang melahirkan kita menjadi anak-anak Allah, berkat penebusan Kristus yang telah wafat dan bangkit untuk kita. Melalui air baptis, kita menerima rahmat pengampunan dan belas kasih Allah yang mengantar kita untuk memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berbicara tentang soal keselamatan, ada sebuah kisah menarik waktu pengalaman saya di rumah sakit. Di Amerika itu rumah sakitnya 7 lantai. Dan saya sebagai pastor di situ selalu standby 24 jam. Ketika para dokter merawat para pasien, kalau sudah tidak berdaya lagi, mereka memanggil pastor untuk memberi minyak orang sakit. Tetapi ada satu peristiwa di mana ada seorang ibu yang berjumpa dengan saya. Dia bilang, "Pastor, saya butuh pastor dan hari ini saya bahagia karena suami saya yang dalam keadaan sakit, dia tiba-tiba minta untuk bertemu dengan pastor. Jadi saya datang untuk bertemu dengan pastor supaya mendoakan suami saya. Tetapi pastor sebelum masuk ke kamar suami saya di mana dia terbaring, saya ingin menyampaikan sesuatu supaya pastor jangan kaget." Dan ibu itu menyatakan bahwa suaminya itu tidak pernah kenal gereja, tidak pernah masuk gereja, dan dia tidak pernah tanya kenapa tidak masuk gereja. Karena di Amerika walaupun hidup sama-sama, tapi soal keyakinan itu urusan privasi. Kalau kita tanya itu bisa membuat emosi atau urusan apa yang saya kalau bisa bertanya seperti itu, walaupun suami istri. Sehingga istrinya itu selalu mendoakan dia agar kembali kepada Tuhan. Dan saat itu ketika dia minta pastor, istrinya bahagia sekali. Dan ketika saya masuk untuk berjumpa dengan bapak itu, tiba-tiba dia bertanya, "Who are you?" Dia tanya, "Siapa kamu?" Dan saya sampaikan, "I'm a priest, I come to pray for you." Saya adalah seorang imam, datang untuk mendoakan kamu. Tiba-tiba saja dia menangis, tidak tahu alasannya apa. Dan menangisnya itu berbeda dengan kalau kita merasa kehilangan sesuatu. Menangisnya ini seperti menemukan sesuatu yang selama ini dirindukan. Sehingga dia menangis itu begitu terisak-isak. Dan saya hanya menanti kapan dia berhenti menangis. Dan di saat dia berhenti menangis, tiba-tiba dia bertanya kepada saya, "Pastor, saya ada satu pertanyaan untuk pastor. Apakah Tuhan bisa terima saya orang berdosa ini untuk kembali ke dia?" Dan saya sampaikan ke dia bahwa Tuhan itu selalu menanti kita 24 jam. Kapan saja kita datang kepada dia, dia akan selalu menanti. Yang diutamakan adalah bagaimana kita membuka hati kepadanya. Dan di saat itu dia bilang, "Oke, pastor, saya rasa lega dan saya butuh pengakuan." Selesai pengakuan dan dia merasa bahwa dia sudah lega,
dan dia merasa bahwa ada sesuatu yang merubah hidupnya. Sehingga 2 minggu kemudian dia bersama istrinya datang cari saya. Pastor, masih ingatkah saya yang orang sakit yang saat di rumah sakit itu? Saya masih ingat. Saya datang untuk mau berterima kasih kalau melalui doa pastor saya selamat. Dan saya sampaikan ke dia, bukan saya, semua ini karena Tuhan hanya menjadikan saya sebagai alatnya, sebagai penyalur rahmat, keselamatan. Dan dia bilang, saya selama ini pikir bahwa segala sesuatu yang saya perjuangkan di dunia ini, uang, mobil, dan segalanya, pikir karena semua itu dari saya sendiri. Ternyata dari Tuhan, saya lupa Tuhan. Dan kini saya sadar bahwa Tuhan memberikan kesempatan pada saya untuk bertobat, dan saya ingin melakukan sesuatu hidup saya yang sisa ini hanya untuk Tuhan yang berbuat baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, itulah karya Tuhan. Allah adalah belas kasih. Allah adalah karya keselamatan kita. Di momen masa prapaskah ini, kita berusaha untuk merefleksikan diri kita masing-masing, bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan sesama, sehingga pada saatnya nanti ketika kita merayakan Paskah, kita merayakan dengan penuh sukacita, penuh kemenangan, tanpa beban, dan segala sesuatu yang dalam hidup kita bisa menjalani dengan segala hal yang baik. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu dalam hidup kita, karena Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita untuk menguatkan kita dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita semua.